Jangan, Mas, jangan lakukan itu. Teriakan Maya menggema di ruang tamu rumah tua peninggalan almarhum ayah mertuanya. Wajahnya pucat ketika melihat Arman, kakak iparnya, mengangkat sebuah map coklat yang selama bertahun-tahun ia simpan dengan penuh kehati-hatian. Itu bukan sekadar kertas, teriak Maya sambil melangkah mendekat. Tolong kembalikan. Arman justru tersenyum sinis. Kalau memang sepenting itu, kenapa kau sembunyikan dari keluarga? Itu amanah ayah. Amanah? Potong Arman. Yang kulihat, kau hanya mencari alasan supaya rumah ini tidak dijual. Tanpa memberi kesempatan Maya mendekat, Arman mengeluarkan selembar dokumen tua dari dalam map. Kertas itu sudah menguning dimakan usia, tetapi masih tampak terawat. Maya langsung mengenalinya. Matanya membesar. Mas Chen. Namun terlambat. Break. Dokumen itu terkoyak menjadi beberapa bagian. Potongan-potongan kertas beterbangan sebelum jatuh ke lantai. Ruangan mendadak sunyi. Maya hanya mampu menatap sobekan-sobekan itu dengan napas memburu. Ia tidak tahu bahwa beberapa menit lagi, seseorang akan mengetuk pintu rumah itu dan mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi jauh di balik pertengkaran keluarga mereka. Sebelum kita lanjutkan kisah yang semakin menegangkan ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita drama keluarga terbaru yang penuh misteri dan pelajaran hidup. Lalu tuliskan di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Terima kasih sudah bergabung. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Matahari sore mulai condong ke barat. Cahaya jingga masuk melalui jendela kayu yang sudah mulai kusam, menyinari ruang tamu yang menjadi saksi pertengkaran keluarga itu. Dengan tangan gemetar, Maya berlutut memunguti sobekan-sobekan dokumen yang berserakan di lantai. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena harga kertas itu, melainkan karena amanah yang dipercayakan almarhum ayah mertuanya seolah hancur di depan matanya. 5 tahun lalu, beberapa hari sebelum mengembuskan napas terakhir, ayah mertua Maya pernah memanggilnya secara khusus ke kamar. Saat itu semua anak kandungnya sedang sibuk mengurus berbagai keperluan rumah sakit. Hanya Maya yang setia menemani. Dengan suara yang sangat pelan, lelaki tua itu menggenggam tangan menantunya. Maya. Iya, ya. Kalau ayah sudah tidak ada, tolong jaga rumah ini. Maya mengangguk sambil menahan tangis. Ayah percaya sama kamu. Tapi kenapa bukan kepada anak-anak ayah sendiri? Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis. Nanti, kamu akan mengerti. Sejak hari itu, Maya tidak pernah sekalipun menceritakan pesan tersebut kepada siapapun, termasuk kepada suaminya sendiri, Fajar. Bukan karena ingin menyimpan rahasia, melainkan karena ia merasa belum tiba waktunya. Kini, dokumen yang selama ini dijaganya sudah berubah menjadi sobekan-sobekan kecil. Sudah puas? Tanya Maya lirih. Arman mengembuskan napas panjang. Aku hanya ingin masalah ini selesai. Merobek dokumen bukan menyelesaikan masalah. Masalahnya rumah ini tidak menghasilkan apa-apa. Lihat kondisinya. Atap bocor. Dinding retak. Halamannya terbengkalai. Daripada terus menjadi beban, lebih baik dijual. Maya menatap rumah itu perlahan. Benar, bangunannya memang sudah tua. Ket tembok mulai mengelupas. Kayu-kayu kusennya tampak dimakan usia. Namun rumah itu adalah tempat berkumpulnya keluarga selama puluhan tahun. Setiap sudutnya menyimpan kenangan yang tidak mungkin digantikan dengan uang. Fajar yang sejak tadi memilih diam akhirnya angkat bicara. Mas, kalau memang mau membahas warisan, kita duduk bersama. Tidak perlu begini. Arman langsung menoleh. Kau jangan ikut campur. Aku hanya ingin semuanya tetap baik. Tidak ada lagi yang baik-baik saja. Suara Arman terdengar jauh lebih keras dibanding sebelumnya. Maya memperhatikan wajah kakak iparnya dengan saksama. Ada sesuatu yang berbeda. Matanya tampak lelah. Lingkar hitam terlihat jelas. Beberapa kali ia melirik ponselnya yang terus bergetar. Layar ponsel itu menampilkan nomor yang sama berulang kali. Namun setiap kali panggilan masuk, Arman buru-buru mematikannya. Maya mulai curiga. Ini bukan sekadar persoalan warisan. Ada tekanan lain yang sedang dihadapi kakak iparnya. Tetapi tekanan apa? Belum sempat ia berpikir lebih jauh. Suara kendaraan berhenti tepat di depan pagar rumah. Satu kendaraan. Disusul kendaraan kedua. Kemudian terdengar suara beberapa pintu mobil dibuka hampir bersamaan.
Arman refleks mengintip dari balik tirai. Dalam sekejap, wajahnya yang sejak tadi dipenuhi kemarahan berubah menjadi pucat. Peluh mulai membasahi dahinya. "Mas," ujar Maya pelan. "Siapa itu?" Arman tidak menjawab. Tatapannya terus tertuju ke arah luar. Tak lama kemudian, tok tok tok, ketukan di pintu terdengar tegas. Fajar berjalan mendekat lalu membuka pintu. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun berdiri paling depan bersama beberapa rekannya. Ia memperlihatkan kartu identitas dan sebuah surat tugas. "Selamat sore." Nada bicaranya tenang. "Kami dari tim penyidik." Ruangan langsung hening. "Kami datang untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan beberapa aset." Maya merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Namun yang paling mengejutkan, tatapan pria itu perlahan beralih ke arah Arman. Lalu ia mengucapkan satu kalimat yang membuat seluruh isi rumah membeku. "Saudara Arman, kami harap Anda bersedia bekerja sama. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi." Tak seorang pun langsung menjawab. Kalimat terakhir dari ketua tim penyidik seolah membuat udara di ruang tamu mendadak terasa berat. Maya dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Di sampingnya, Fajar tetap berdiri tenang, sementara Arman terlihat menelan ludah berkali-kali. "Silakan masuk, Pak," ucap Fajar akhirnya sambil membuka pintu lebih lebar. 4 orang memasuki rumah dengan sikap tenang dan profesional. Mereka tidak meninggikan suara ataupun menunjukkan sikap yang mengintimidasi. Ketua tim kemudian memperlihatkan kembali surat tugasnya kepada seluruh penghuni rumah. "Perkenalkan, saya Inspektur Bima. Kami sedang menangani penyelidikan dugaan pemalsuan dokumen kepemilikan aset yang melibatkan beberapa lokasi. Salah satu alamat yang tercantum dalam penyelidikan adalah rumah ini." Maya saling berpandangan dengan Fajar. "Maaf, Pak," kata Maya pelan. "Kami benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Itulah sebabnya kami datang untuk meminta keterangan." Inspektur Bima kemudian mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tatapannya berhenti ketika melihat sobekan-sobekan dokumen yang masih berserakan di atas meja. Dokumen itu baru saja rusak. Maya mengangguk perlahan. "Iya, Pak." "Siapa yang merusaknya?" Belum sempat Maya menjawab, Arman buru-buru menyela. "Itu cuma dokumen keluarga. Tidak ada hubungannya dengan urusan Bapak." Inspektur Bima tidak terpancing. "Boleh kami melihatnya?" Maya menyerahkan semua sobekan yang telah ia kumpulkan. Dengan sangat hati-hati, salah seorang penyidik mengenakan sarung tangan tipis lalu mulai menyusun potongan-potongan kertas di atas meja. Ruangan kembali sunyi. Beberapa menit kemudian, penyidik itu mengangguk pelan kepada ketua tim. "Masih bisa dikenali, Pak." Inspektur Bima memperhatikan dokumen tersebut beberapa saat. Lembar ini memang sudah tua. Tetapi yang menarik bukan hanya isinya. Maya mengernyit. "Maksud Bapak?" "Beberapa hari lalu kami menemukan salinan dokumen dengan nomor arsip yang sangat mirip. Bedanya." Beliau berhenti sejenak. "Salinan yang kami temukan menggunakan identitas pemilik yang berbeda." Semua orang terdiam. Arman mulai terlihat gelisah. "Tidak mungkin." Inspektur Bima menoleh kepadanya. "Saudara yakin?" "Tentu. Karena menurut hasil penyelidikan awal, rumah ini sudah beberapa kali dicoba dipindahkan kepemilikannya menggunakan dokumen yang diduga tidak sah." Kalimat itu membuat Maya merasakan bulu kuduknya berdiri. "Apa?" bisiknya lirih. Ia menoleh kepada Fajar. Suaminya pun tampak sama terkejutnya. "Ayah tidak pernah menjual rumah ini," kata Fajar mantap. "Itulah yang sedang kami selidiki." Salah seorang anggota tim kemudian mengeluarkan sebuah map bening berisi beberapa lembar hasil cetakan. Ia meletakkannya di atas meja. "Apakah ibu pernah melihat dokumen-dokumen ini?" Maya memperhatikan satu persatu. Semakin lama wajahnya semakin pucat. Di sana tertera tanda tangan atas namanya. Juga tanda tangan Fajar. Lengkap dengan cap dan stempel. "Namun, itu bukan tanda tangan saya," ucap Maya spontan. Fajar langsung mengambil lembar berikutnya. "Yang ini juga bukan tanda tangan saya." Inspektur Bima mengangguk pelan. "Kami sudah menduga jawaban itu." Arman mulai menyela. Siapa saja bisa meniru tanda tangan. "Tepat." Inspektur Bima menatapnya tanpa berkedip. "Dan itulah yang sedang kami buktikan." Ruangan kembali sunyi. Beberapa detik kemudian, terdengar suara notifikasi dari ponsel Arman.
Ting! Arman buru-buru meraih ponselnya. Namun sebelum layar terkunci sempurna, salah seorang penyidik sempat melihat isi pesan yang muncul. Wajah penyidik itu berubah serius. Ia mendekati ketua tim lalu berbisik pelan. Inspektur Bima mengangguk. Kemudian ia kembali menghadap Arman. Saudara Arman. Iya. Boleh kami melihat ponsel Anda sebentar? Seketika raut wajah Arman berubah tegang. Tangannya yang menggenggam ponsel mulai bergetar. Ada apa memang? Inspektur Bima menjawab dengan tenang. Karena pesan yang baru saja masuk itu tampaknya berkaitan langsung dengan penyelidikan yang sedang kami lakukan. Arman tidak segera menjawab. Ia hanya memandangi layar ponselnya. Sementara Maya mulai menyadari. Pertengkaran mereka sore itu ternyata hanyalah permulaan. Di balik rumah tua yang selama ini mereka anggap sekadar warisan keluarga, ternyata tersembunyi sebuah rahasia yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Ruang tamu kembali diliputi keheningan. Semua mata tertuju pada ponsel yang masih berada di genggaman Arman. Cahaya layarnya belum padam sepenuhnya. Wajah Arman yang sejak tadi pucat kini terlihat semakin tegang. Saudara Arman, ujar Inspektur Bima dengan nada tetap tenang. Kami hanya ingin memastikan apakah pesan yang baru masuk itu berkaitan dengan perkara yang sedang kami selidiki. Arman memaksa tersenyum. Pesan biasa. Kalau memang pesan biasa, tentu tidak keberatan memperlihatkannya. Arman menggenggam ponselnya lebih erat. Itu urusan pribadi. Inspektur Bima mengangguk pelan. Kami menghargai privasi setiap warga. Namun apabila isi komunikasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang sedang kami selidiki, kami memiliki prosedur hukum untuk menindaklanjutinya. Kalimat itu membuat Arman menarik napas panjang. Ia tampak berpikir keras. Sementara itu Maya memperhatikan kakak iparnya tanpa berkedip. Baru kali ini ia melihat Arman benar-benar kehilangan ketenangan. Biasanya, sekeras apapun pertengkaran terjadi, Arman selalu berusaha terlihat percaya diri. Kini berbeda. Peluh mulai mengalir di pelipisnya. Tangannya sedikit gemetar. Akhirnya ia membuka layar ponsel. Aku tidak menyembunyikan apapun. Ia menyerahkan perangkat itu kepada Inspektur Bima. Ketua tim penyidik menerima ponsel tersebut dengan hati-hati. Salah seorang anggota tim langsung mendokumentasikan proses pemeriksaan sesuai prosedur. Beberapa detik kemudian, raut wajah Inspektur Bima berubah serius. Ia memperlihatkan layar itu kepada rekannya. Di sana terlihat sebuah pesan singkat yang baru saja masuk. Rumah itu sudah beres belum? Pembeli mulai curiga. Jangan sampai perempuan itu menemukan map yang satunya. Maya spontan berdiri. Map yang satunya. Ia menoleh kepada Arman. Maksud pesan itu apa, Mas? Arman tidak langsung menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Inspektur Bima kemudian menggulir layar ke atas. Ternyata bukan hanya satu pesan. Ada puluhan percakapan dengan nomor yang tidak disimpan menggunakan nama. Sebagian besar berisi pembahasan mengenai dokumen, pembayaran, dan jadwal pertemuan. Salah satu pesan membuat seluruh ruangan kembali hening. Kalau sertifikat lama masih ada, hancurkan saja. Kita pakai berkas baru. Maya menutup mulutnya. Fajar mengepalkan kedua tangannya, tetapi ia tetap berdiri di tempat. Sebagai anggota kepolisian, ia sadar perkara itu kini berada dalam penanganan tim penyidik. Ia tidak ingin sedikitpun tindakannya dianggap mencampuri proses yang sedang berjalan. Inspektur Bima menatap Arman. Apakah saudara bersedia menjelaskan isi percakapan ini? Arman menggeleng pelan. Aku ingin didampingi penasihat hukum sebelum memberikan penjelasan. Kami menghormati hak saudara. Suasana kembali sunyi. Sementara itu, salah seorang penyidik lain meminta izin memeriksa lemari kayu tempat Maya selama ini menyimpan dokumen keluarga. Silakan, Pak, jawab Maya. Lemari itu dibuka perlahan. Di dalamnya terdapat beberapa map tua, album foto keluarga, surat-surat pembayaran pajak, serta kotak kayu kecil yang mulai kusam. Penyidik memeriksa satu persatu dengan sangat teliti. Tiba-tiba ia berhenti. Pak Bima, tolong kesini sebentar. Semua orang mendekat. Di salah satu rak terlihat bekas congkelan yang hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Kayunya sedikit retak. Kuncinya tanpa pernah dipaksa terbuka. Mbak Maya, tanya penyidik. Apakah lemari ini pernah dibobol? Maya mengingat-ingat. Beberapa bulan sebelumnya ia memang sempat merasa susunan dokumen berubah.
Namun saat itu ia mengira dirinya sendiri yang lupa menata kembali setelah membayar pajak rumah. Saya tidak yakin. Inspektur Bima menyentuh bekas congkelan itu. Lemari ini pernah dibuka secara paksa. Jantung Maya berdegup lebih cepat. Berarti, besarnya kemungkinan ada seseorang yang pernah mengambil atau menyalin dokumen dari sini. Ucapan itu membuat Maya teringat pada suatu kejadian beberapa bulan lalu. Saat itu rumah sempat kosong karena seluruh keluarga menghadiri pernikahan sepupu di luar kota. Ketika pulang, pintu rumah memang masih terkunci. Tidak ada barang yang hilang. Karena itulah Maya sama sekali tidak curiga. Kini semua potongan peristiwa itu mulai tersusun. Bukan pencuri biasa yang datang. Seseorang memang hanya mengincar dokumen yang tersimpan di dalam lemari tersebut. Di saat yang sama, salah seorang anggota tim menerima panggilan telepon. Ia berbicara singkat sebelum menghampiri Inspektur Bima. Pak, hasil penelusuran nomor pengirim pesan sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Ponsel itu beberapa kali berada di lokasi yang sama dengan seorang mantan pegawai kantor pertanahan yang sudah lama masuk daftar penyelidikan. Inspektur Bima mengangguk perlahan. Tatapannya kembali mengarah kepada Arman. Sepertinya persoalan ini jauh lebih besar daripada sengketa keluarga. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya sejak pertengkaran sore itu terjadi, Maya melihat kakak iparnya mulai kehilangan kekuatan untuk terus berpura-pura. Namun ia masih belum tahu bahwa nama yang baru saja disebut penyidik itu hanyalah pintu masuk menuju sebuah jaringan yang telah merugikan banyak keluarga selama bertahun-tahun. Arman masih menundukkan kepala. Tak ada lagi tatapan tajam ataupun nada tinggi seperti beberapa jam sebelumnya. Ruang tamu yang tadi dipenuhi amarah kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi keheningan. Inspektur Bima mempersilakan seluruh anggota tim tetap berada di posisi masing-masing. Tidak ada yang terburu-buru mengambil kesimpulan. Kami belum menetapkan siapapun sebagai pelaku, ucapnya tenang. Karena itu, kami berharap saudara Arman mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Arman mengusap wajahnya perlahan. Beberapa kali ia mencoba berbicara, tetapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Maya memandang kakak iparnya dengan perasaan campur aduk. Ia masih marah karena dokumen peninggalan ayah mertuanya telah dirusak. Namun di balik kemarahannya, ia mulai melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ketakutan. Bukan takut kepada keluarganya, melainkan takut terhadap sesuatu yang berada di luar rumah itu. Akhirnya Arman menarik napas panjang. Aku memang punya utang. Kalimat itu membuat semua orang saling berpandangan. Utang? Tanya Fajar pelan. Arman mengangguk tanpa berani mengangkat kepala. 3 tahun lalu usahaku masih berjalan baik. Aku membuka gudang bahan bangunan dan meminjam modal cukup besar. Awalnya semua lancar. Ia berhenti sejenak. Tapi setelah proyek-proyek mulai sepi, pemasukan terus turun. Barang menumpuk. Cicilan tetap berjalan. Maya mulai memahami mengapa beberapa tahun terakhir Arman sering terlihat murung. Namun ia tidak pernah menyangka kondisinya separah itu. Aku mencoba bertahan, lanjut Arman lirih. Aku menjual kendaraan, menjual peralatan usaha, bahkan tabungan anak-anak juga habis. Kenapa tidak pernah cerita kepada kami? Tanya Fajar. Arman tersenyum pahit. Aku malu. Ruangan kembali sunyi. Aku selalu merasa harus terlihat berhasil di depan keluarga. Maya perlahan menundukkan pandangan. Ia teringat bagaimana Arman dulu selalu menjadi orang yang paling sering membantu adik-adiknya ketika masih mampu. Mungkin karena itulah ia memilih memendam semua masalahnya sendiri. Tapi utang bukan alasan untuk melakukan hal yang salah, ujar Inspektur Bima dengan nada tetap tenang. Aku tahu. Lalu bagaimana saudara bisa mengenal orang yang menghubungi lewat pesan tadi? Arman terdiam cukup lama. Jari-jarinya saling menggenggam erat. Semuanya berawal sekitar 6 bulan lalu. Semua orang memperhatikan. Ada seseorang datang menawar rumah ini. Siapa? Tanya Maya. Aku tidak mengenalnya. Dia mengaku sebagai pembeli. Arman menggeleng. Tidak. Lalu, dia bilang ada orang yang bisa membantu menyelesaikan semua utangku. Maya mulai merasa tidak enak. Maksudnya, asal aku mau membantu mengurus beberapa dokumen rumah. Fajar langsung mengangkat wajah. Dokumen apa? Arman memejamkan mata. Katanya hanya salinan. Dan kau percaya? Waktu itu aku sudah benar-benar terdesak. Suasana kembali sunyi.
Arman melanjutkan ceritanya dengan suara semakin pelan. Mereka tahu semua tentang keluarga kita. Mereka tahu rumah ini. Mereka tahu ayah sudah meninggal. Mereka bahkan tahu siapa yang menyimpan dokumen. Maya merasakan bulu kuduknya berdiri. Berarti, selama ini ada orang asing yang diam-diam mengikuti kehidupan keluarga mereka. Aku sempat menolak, kata Arman. Tapi, mereka mengatakan kalau aku tidak membantu, utangku akan terus bertambah karena bunga. Setelah itu, mereka memberiku sejumlah uang. Sebagai imbalan, Arman mengangguk. Katanya hanya meminjam dokumen sebentar. Maya langsung teringat bekas congkelan pada lemari kayu. Jadi, waktu rumah kosong beberapa bulan lalu, Arman menutup wajahnya. Itu memang aku yang mengambil kunci cadangan. Ruangan mendadak hening. Air mata Maya perlahan jatuh. Mas, aku tidak berniat menghancurkan keluarga. Lalu kenapa sampai seperti ini? Aku pikir semuanya hanya soal salinan berkas. Inspektur Bima membuka sebuah map yang dibawanya. Kenyataannya tidak sesederhana itu. Beliau mengeluarkan beberapa lembar foto. Foto-foto tersebut memperlihatkan sejumlah rumah di berbagai wilayah. Di setiap foto terdapat tanda lingkaran merah. Apa ini, Pak? Tanya Fajar. Seluruh rumah ini memiliki pola yang sama. Maksudnya, pemiliknya adalah keluarga yang sedang mengalami persoalan ekonomi atau sengketa warisan. Maya menatap foto-foto itu dengan perasaan ngeri. Jadi, rumah keluarga kalian bukan satu-satunya target. Inspektur Bima meletakkan foto terakhir di atas meja. Orang-orang yang memanfaatkan saudara Arman sudah melakukan hal serupa kepada banyak keluarga. Maya memandang kakak iparnya. Kini ia mulai mengerti. Arman memang melakukan kesalahan besar. Tapi, ada seseorang yang sejak awal sengaja memanfaatkan keputusasaan Arman demi mengambil keuntungan yang jauh lebih besar. Saat itulah ponsel salah seorang penyidik kembali berdering. Ia menerima panggilan singkat, lalu wajahnya berubah serius. Pak Bima. Iya. Tim lapangan baru saja menemukan lokasi persembunyian orang yang selama ini kita cari. Inspektur Bima berdiri perlahan. Apakah identitasnya sudah dipastikan? Penyidik itu mengangguk mantap. Sudah, Pak. Dia adalah mantan pegawai kantor pertanahan yang diduga menjadi otak seluruh pemalsuan dokumen. Inspektur Bima menutup mapnya. Kalau begitu, malam ini juga kita bergerak. Sementara itu, Arman hanya mampu memejamkan mata. Ia sadar, rahasia yang selama ini berusaha ia sembunyikan akhirnya telah membuka jalan menuju dalang yang sesungguhnya. Malam mulai turun. Gerimis tipis membasahi halaman rumah tua itu. Lampu teras memantulkan cahaya kekuningan ke jalan yang mulai lengang. Di ruang tamu, Maya masih duduk memandangi sobekan dokumen yang belum sempat ia rapikan sepenuhnya. Sementara itu, Inspektur Bima menerima laporan terakhir dari tim lapangan. Lokasinya sudah dipastikan. Tanyanya. Sudah, Pak. Orang yang kita cari berada di sebuah rumah kontrakan di pinggir kota. Diduga tidak sendirian. Inspektur Bima mengangguk. Baik. Tim bergerak sesuai prosedur. Jangan bertindak tergesa-gesa. Pastikan seluruh barang bukti diamankan. Siap. Panggilan berakhir. Maya memperhatikan wajah ketua tim penyidik yang kini terlihat lebih serius dibanding sebelumnya. Pak. Tanyanya hati-hati. Apakah orang itu benar-benar ada hubungannya dengan rumah kami? Ada kemungkinan besar. Apa dia mengenal keluarga kami? Bukan mengenal secara pribadi. Lalu, dia mengenal dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rumah ini. Kalimat itu membuat Maya semakin bingung. Inspektur Bima kemudian membuka sebuah map lain yang sejak tadi belum diperlihatkan. Di dalamnya terdapat beberapa foto. Bukan foto rumah, melainkan foto berbagai map berwarna coklat yang tampak sangat mirip dengan map milik keluarga mereka. Ini, bisik Maya. Seluruh map ini berasal dari keluarga yang berbeda. Fajar ikut mendekat. Semuanya memiliki pola yang sama. Benar. Inspektur Bima meletakkan foto demi foto di atas meja. Pemilik rumah rata-rata sudah lanjut usia atau telah meninggal. Anak-anak mereka sedang berselisih. Dokumen asli sempat hilang atau dipinjam. Lalu muncul berkas lain yang diduga telah diubah. Maya merasakan tengkuknya merinding. Berarti, rumah keluarga kalian bukan korban pertama.
Arman yang sejak tadi diam akhirnya mengangkat wajah. Aku benar-benar tidak tahu mereka melakukan semua itu. Inspektur Bima menatapnya. Saudara mungkin tidak mengetahui seluruh rencana mereka. Tapi aku memang pernah bertemu orang itu. Kapan? Beberapa kali. Di mana? Di sebuah kedai kopi dekat terminal. Dia selalu datang sendiri. Arman menggeleng. Kadang bersama pria lain. Apakah saudara mengenali namanya? Arman berpikir cukup lama. Aku hanya pernah mendengar orang memanggilnya Pak Hadi. Salah seorang anggota tim langsung mencatat nama tersebut. Inspektur Bima saling berpandangan dengan rekannya. Nama itu ternyata sudah tidak asing. Pak Hadi. Gumamnya. Apakah Bapak mengenalnya? Tanya Maya. Nama itu sudah beberapa kali muncul dalam penyelidikan kami. Dia benar-benar mantan pegawai kantor pertanahan. Inspektur Bima mengangguk pelan. Belasan tahun bekerja mengurus administrasi pertanahan membuatnya memahami hampir seluruh proses pengurusan dokumen. Setelah pensiun, beliau berhenti sejenak. Pengetahuannya justru diduga digunakan untuk membantu membuat dokumen yang tidak sah. Ruangan kembali sunyi. Tak lama kemudian, ponsel Inspektur Bima kembali berdering. Beliau mengangkatnya. Iya. Suara dari seberang terdengar cukup jelas hingga Maya dapat melihat perubahan ekspresi wajah beliau. Baik. Amankan semuanya. Jangan ada yang tertinggal. Telepon ditutup. Bagaimana, Pak? Tanya Fajar. Tim sudah masuk ke lokasi. Apakah orang itu ada? Ada. Maya menahan napas. Dan Inspektur Bima tersenyum tipis. Mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih penting. Apa itu? Sebuah ruangan penyimpanan. Isinya ratusan berkas. Semua orang saling berpandangan. Ratusan. Ulang Maya. Ya. Sebagian besar merupakan salinan sertifikat, akta, dan berbagai dokumen kepemilikan aset dari banyak keluarga. Maya tak mampu berkata apa-apa. Ia membayangkan berapa banyak orang yang mungkin mengalami nasib serupa. Namun laporan belum selesai. Ponsel kembali bergetar. Inspektur Bima membaca pesan singkat yang baru masuk. Beliau langsung berdiri. Sepertinya kita harus berangkat. Kemana, Pak? Tanya Maya. Ke lokasi penggeledahan. Mengapa? Inspektur Bima memandang Maya beberapa saat sebelum menjawab. Karena beliau mengeluarkan sebuah foto dari mapnya. Lemari arsip yang ditemukan di sana berisi sesuatu yang kemungkinan besar berasal dari rumah ini. Maya menerima foto itu dengan tangan gemetar. Begitu melihatnya, matanya langsung membesar. Di sudut foto tampak sebuah kotak kayu berukiran bunga melati. Kotak itu sangat ia kenal. Kotak yang selama ini ia yakini hilang saat rumah mereka kosong beberapa bulan lalu. Kotak peninggalan almarhum ayah mertuanya. Kotak yang berisi dokumen-dokumen lama dan beberapa benda yang tak pernah sempat ia buka. Maya menatap Inspektur Bima dengan napas memburu. Kalau kotak itu ada di sana. Ia menggenggam foto tersebut semakin erat. Berarti orang itu bukan hanya mengambil salinan dokumen. Dia pernah masuk ke rumah kami. Dan untuk pertama kalinya, Maya menyadari bahwa rahasia terbesar keluarga mereka mungkin selama ini tidak pernah benar-benar hilang. Melainkan sedang disembunyikan oleh seseorang yang tahu persis betapa berharganya isi kotak kayu itu. Perjalanan menuju rumah kontrakan itu memakan waktu hampir 40 menit. Sepanjang jalan, Maya hanya memandangi kotak kayu kecil yang tampak dalam foto di ponsel Inspektur Bima. Semakin lama ia melihatnya, semakin yakin bahwa itu benar-benar milik almarhum ayah mertuanya. Kotak itu selalu berada di dalam lemari kayu jati. Namun sejak beberapa bulan terakhir, kotak tersebut menghilang tanpa jejak. Saat itu Maya mengira dirinya hanya salah menyimpan. Ia tidak pernah membayangkan benda itu ternyata berada di tangan orang lain. Mobil akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kontrakan sederhana. Beberapa kendaraan tim penyidik sudah lebih dulu berada di lokasi. Garis pembatas telah dipasang. Beberapa petugas masih sibuk mendata barang-barang yang ditemukan. Maya menatap rumah itu dengan perasaan tidak menentu. Sulit dipercaya. Tempat sesederhana ini ternyata diduga menjadi pusat penyimpanan berbagai dokumen milik banyak keluarga. Silakan ikut saya, kata Inspektur Bima. Maya dan Fajar berjalan memasuki rumah. Begitu melewati ruang depan, Maya langsung terdiam.
Di dalam ruangan sempit itu terdapat rak-rak besi yang hampir penuh. Puluhan map tersusun rapi. Kotak arsip berbagai ukuran memenuhi sudut ruangan. Semuanya diberi kode angka. Tak jauh dari sana, beberapa komputer masih menyala. Seorang petugas sedang memotret setiap barang sebagai bagian dari proses penyitaan. Pak! Seorang anggota tim menghampiri Inspektur Bima. Seluruh ruangan sudah diamankan. Bagaimana dengan pemilik rumah? Sudah kami bawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Inspektur Bima mengangguk. Lalu kotak yang saya minta. Petugas menunjuk meja panjang di ujung ruangan. Sudah kami pisahkan. Maya melangkah perlahan. Jantungnya berdegup semakin cepat. Semakin dekat. Semakin jelas ukiran bunga melati pada permukaan kotak itu. Tangannya langsung bergetar. Ini. Ia mengusap permukaan kayu yang mulai kusam. Tidak salah lagi. Kotak itu memang milik almarhum ayah mertuanya. Bahkan masih ada goresan kecil di bagian sudut kiri akibat pernah terjatuh bertahun-tahun lalu. Pak, benar-benar ini. Inspektur Bima mengangguk. Kami belum membukanya. Kenapa? Kami ingin pemiliknya menyaksikan langsung. Maya menarik napas panjang. Tangannya perlahan membuka kait kuningan yang mulai berkarat. Klik. Tutup kotak terbuka perlahan. Semua orang mendekat. Namun isi kotak itu justru membuat Maya mengernyit. Tidak ada uang. Tidak ada emas. Tidak ada sertifikat. Hanya sebuah buku harian tua. Beberapa kwitansi pembayaran yang sudah menguning. Dan satu amplop coklat yang masih tersegel rapi. Di bagian depan amplop tertulis dengan tulisan tangan yang mulai memudar. Untuk anak-anakku, jika suatu hari rumah ini menjadi sumber pertengkaran. Ruangan mendadak hening. Air mata Maya langsung menggenang. Tulisan itu adalah tulisan tangan almarhum ayah mertuanya. Ia mengenalnya dengan sangat baik. Silakan dibuka, ujar Inspektur Bima pelan. Maya mengangguk. Dengan tangan yang masih gemetar, ia membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa lembar surat. Ia mulai membacanya dengan suara lirih. Anak-anakku. Kalau kalian membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak bisa lagi menjelaskan semuanya secara langsung. Maya berhenti sejenak. Suaranya mulai bergetar. Rumah ini hampir tidak pernah menjadi milik kita. Kalimat pertama itu langsung membuat seluruh ruangan saling berpandangan. Maya melanjutkan membaca. 28 tahun yang lalu, usaha ayah mengalami masa paling sulit. Cicilan rumah menunggak selama berbulan-bulan. Pihak pembiayaan sudah memberi peringatan terakhir. Kalau tidak segera dilunasi, rumah ini akan berpindah kepada orang lain. Maya menutup mulutnya. Ia sama sekali tidak pernah mendengar cerita itu. Fajar pun terlihat terkejut. Selama ini mereka mengira rumah itu memang dibangun dengan usaha keras ayah mertua. Rumah tersebut hampir saja hilang. Maya kembali membaca. Saat ayah sudah menyerah. Ibu kalian diam-diam mengambil seluruh perhiasan yang ia miliki sejak menikah. Tanpa sepengetahuan ayah, ia menjual semuanya. Hasilnya digunakan untuk melunasi seluruh tunggakan rumah. Suara Maya mulai pecah. Air mata menetes membasahi surat itu. Ruangan menjadi sangat sunyi. Tak seorang pun mampu berkata-kata. Fajar menundukkan kepala. Ia baru mengetahui pengorbanan ibunya setelah kedua orang tuanya tiada. Surat itu belum selesai. Maya melanjutkan membaca. Karena itulah. Kalau suatu hari rumah ini menjadi alasan kalian saling menyakiti. Ingatlah. Rumah ini berdiri bukan karena harta. Rumah ini tetap ada karena pengorbanan seorang ibu yang memilih kehilangan seluruh perhiasannya demi menjaga keluarganya tetap memiliki tempat untuk pulang. Tangis Maya akhirnya pecah. Bahkan beberapa anggota tim penyidik ikut terdiam mendengar isi surat tersebut. Namun Inspektur Bima masih memperhatikan isi kotak itu dengan saksama. Tiba-tiba ia menemukan sesuatu yang terselip di bawah buku harian. Sebuah kwitansi tua. Di bagian belakang kwitansi terdapat sebuah nama yang membuat raut wajahnya langsung berubah. Pak! Seorang penyidik mendekat. Inspektur Bima menunjukkan tulisan itu. Nama ini. Beliau menghela napas panjang. Adalah nama yang sama dengan mantan pegawai pertanahan yang sedang kami selidiki. Maya mengangkat wajahnya. Maksud Bapak? Inspektur Bima menatapnya dengan serius. Sepertinya. Hubungan orang itu dengan keluarga kalian ternyata sudah dimulai sejak hampir 30 tahun yang lalu.
Ucapan Inspektur Bima membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Maya menghapus air matanya, lalu menatap kwitansi tua yang kini berada di tangan ketua tim penyidik. Kertas itu sudah kusam, sudut-sudutnya mulai rapuh dimakan usia. Namun tulisan tinta biru di bagian belakang masih dapat dibaca dengan jelas. Diterima oleh Hadi Prasetyo. Nama itu sama persis dengan nama mantan pegawai kantor pertanahan yang beberapa jam sebelumnya disebut sebagai sosok yang diduga mengendalikan jaringan pemalsuan dokumen. Bagaimana mungkin? Bisik Maya. Fajar ikut memperhatikan kwitansi itu. Pak, apakah hanya karena namanya sama? Inspektur Bima menggeleng. Kalau hanya nama, kami tentu tidak bisa menyimpulkan apapun. Beliau mengeluarkan sebuah map tipis dari tasnya. Namun kami sudah memiliki data identitas lengkap. Ia membuka salah satu lembar fotokopi dokumen. Tanggal lahirnya sama. Nama lengkapnya sama. Dan tanda tangannya juga sangat mirip. Ruangan kembali dipenuhi keheningan. Maya mulai mengingat isi surat almarhum ayah mertuanya. 28 tahun lalu, rumah itu hampir berpindah tangan. Saat itu, nama Hadi ternyata sudah muncul. Pak! Ujar Maya hati-hati. Apakah mungkin orang itu sudah mengenal keluarga kami sejak dulu? Itulah yang sedang kami cari jawabannya. Inspektur Bima kemudian meminta salah seorang anggota tim membawa sebuah kardus kecil yang ikut ditemukan di ruang arsip. Di dalamnya terdapat puluhan buku agenda lama. Sebagian besar berisi catatan nama, alamat, nomor berkas, dan jadwal pertemuan. Petugas membuka satu persatu halaman. Hingga akhirnya, Pak! Seorang penyidik memanggil. Silakan lihat ini. Semua mendekat. Di salah satu halaman tertulis sebuah alamat yang langsung dikenali Maya. Itu alamat rumah kami. Petugas mengangguk. Di samping alamat tersebut terdapat catatan kecil. Pemilik sudah lanjut usia. Dokumen lama masih lengkap. Menunggu kesempatan. Maya langsung menutup mulutnya. Tangannya bergetar hebat. Menunggu kesempatan. Inspektur Bima mengangguk pelan. Dari catatan ini, besar kemungkinan rumah kalian sudah diincar sejak bertahun-tahun lalu. Berarti, suara Maya hampir tak terdengar. Bukan setelah ayah meninggal. Bukan. Beliau menghela napas panjang. Justru ketika kedua orang tua kalian masih hidup. Fajar mengepalkan kedua tangannya. Jadi selama ini ada orang yang diam-diam mengawasi keluarga kami. Diduga demikian. Ruangan kembali hening. Tak lama kemudian, seorang petugas lain datang membawa sebuah kotak plastik bening. Pak, kami menemukan beberapa flash drive. Sudah diperiksa? Belum. Baru diamankan. Inspektur Bima menyerahkannya kepada petugas laboratorium digital yang ikut berada di lokasi. Beberapa menit kemudian, salah satu perangkat berhasil dibuka. Di layar komputer muncul ratusan folder. Setiap folder menggunakan nama jalan, nama kelurahan, nama kecamatan. Salah satunya, Jalan Melati nomor 18. Alamat rumah keluarga Maya. Jantung Maya berdegup semakin cepat. Folder itu dibuka. Puluhan foto langsung memenuhi layar. Ada foto halaman rumah, foto pagar, foto ruang tamu yang diambil dari balik jendela. Bahkan, ada foto lemari kayu tempat Maya menyimpan seluruh dokumen keluarga. Maya spontan mundur selangkah. Ya Tuhan! Suara itu keluar hampir tanpa sadar. Fajar pun terdiam. Selama ini mereka merasa rumah itu aman. Tidak pernah ada pencurian. Tidak pernah ada kerusakan. Namun ternyata, seseorang telah beberapa kali masuk secara diam-diam. Seorang petugas memperbesar salah satu foto. Foto itu diambil sekitar 2 tahun lalu. Di sudut gambar tampak almarhum ayah mertua Maya sedang menyiram tanaman di halaman. Artinya, orang itu sudah mengawasi rumah mereka bahkan sebelum sang ayah meninggal dunia. Maya merasakan tenggorokannya tercekat. Ia membayangkan seseorang diam-diam memotret kehidupan keluarganya selama bertahun-tahun. Inspektur Bima menarik napas panjang. Ini bukan lagi sekadar perkara dokumen. Beliau menoleh kepada seluruh anggota tim. Kita berhadapan dengan jaringan yang bekerja sangat rapi. Salah seorang petugas kemudian menghampiri sambil membawa hasil pemeriksaan awal komputer. Pak, ada apa? Kami menemukan daftar transaksi. Berapa jumlahnya? Lebih dari 50 aset. Semua orang kembali saling berpandangan. 50.
Ulang Fajar. Ya. Dan rumah keluarga Maya termasuk salah satunya. Inspektur Bima menatap layar komputer beberapa saat. Lalu beliau berkata pelan. Besok pagi kita akan menyerahkan seluruh hasil penyelidikan ini kepada penyidik utama untuk proses berikutnya. Beliau kemudian memandang Maya. Bu Maya. Iya, Pak. Setelah semua bukti terkumpul, kemungkinan besar perkara ini akan segera dibawa ke persidangan. Maya mengangguk perlahan. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, salah seorang petugas yang sedang memeriksa buku harian almarhum ayah mertuanya kembali memanggil. Pak Bima. Ada lagi. Petugas itu membuka halaman terakhir buku tersebut. Di sana hanya terdapat satu kalimat pendek yang ditulis dengan tinta hitam. Kalimat itu membuat seluruh ruangan kembali membeku. Kalau suatu hari Hadi datang lagi, jangan pernah percaya apapun yang ia katakan. Kalimat terakhir dalam buku harian itu masih terngiang di benak Maya. Kalau suatu hari Hadi datang lagi, jangan pernah percaya apapun yang ia katakan. Ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka almarhum ayah mertua ternyata pernah mengenal Hadi jauh sebelum seluruh persoalan ini terjadi. Inspektur Bima menutup buku harian itu dengan hati-hati. Kalimat ini sangat penting. Mengapa, Pak? Tanya Maya. Karena menunjukkan hubungan mereka bukan hubungan yang baru. Beliau memandang seluruh anggota tim. Berarti kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi hampir 30 tahun lalu. Keesokan paginya, seluruh barang bukti telah dipindahkan ke ruang penyimpanan penyidik. Maya dan Fajar diminta datang kembali untuk memberikan keterangan tambahan. Arman juga hadir. Namun kali ini wajahnya jauh berbeda. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanya penyesalan. Setelah seluruh proses administrasi selesai, Inspektur Bima duduk tepat di hadapan Arman. Saudara Arman. Iya, Pak. Sebelum perkara ini dilimpahkan ke tahap berikutnya, kami ingin memberi kesempatan terakhir kepada saudara. Arman mengangguk pelan. Kalau masih ada yang belum saudara ceritakan. Ini saatnya. Ruangan kembali sunyi. Arman menundukkan kepala cukup lama. Akhirnya ia berbicara. Aku memang bertemu Hadi. Maya menarik napas. Berapa kali? Tanya Inspektur Bima. 3 kali. Di mana? Pertama di sebuah kedai kopi. Kedua, di kantornya. Dan yang terakhir. Arman memejamkan mata. Di rumah ini. Semua orang terkejut. Maya spontan berdiri. Dia pernah masuk ke rumah. Arman mengangguk perlahan. Waktu itu kalian sedang menghadiri acara keluarga di luar kota. Jantung Maya kembali berdegup kencang. Berarti, dugaan penyidik selama ini benar. Hadi memang pernah berada di dalam rumah mereka. Aku yang membukakan pintu. Suara Arman semakin pelan. Dia bilang hanya ingin melihat berkas. Apakah dia mengambil sesuatu? Tanya Inspektur Bima. Aku tidak tahu. Kenapa? Aku hanya menemaninya sebentar. Lalu, dia meminta aku membuatkan kopi. Setelah itu, waktu aku kembali, dia sudah menutup kembali lemari dokumen. Ruangan kembali hening. Dia bilang semuanya sudah selesai. Maya menahan napas. Mas, aku benar-benar tidak tahu kalau dia mengambil sesuatu. Air mata Arman mulai mengalir. Aku bodoh. Aku percaya begitu saja. Inspektur Bima mencatat seluruh pengakuan itu. Beliau lalu membuka hasil pemeriksaan laboratorium digital. Pengakuan saudara sesuai dengan bukti yang kami temukan. Maya menoleh. Di salah satu foto yang ditemukan di komputer Hadi, terlihat lemari dokumen rumah kalian dalam keadaan terbuka. Beliau memperbesar gambar tersebut. Di sudut pantulan kaca lemari, tampak bayangan seseorang. Wajahnya memang tidak terlihat jelas. Namun postur tubuhnya sangat mirip dengan Hadi. Itu dia. Bisik Arman. Aku ingat bajunya. Inspektur Bima mengangguk. Keterangan saudara akan kami masukkan ke dalam berkas pemeriksaan. Tak lama kemudian, seorang anggota tim datang tergesa-gesa. Pak Bima. Ada apa? Hasil pemeriksaan laboratorium dokumen sudah selesai. Bagaimana hasilnya? Petugas menyerahkan sebuah map. Inspektur Bima membukanya perlahan. Beliau membaca beberapa halaman tanpa berbicara. Semakin lama,
Ekspresinya semakin serius. "Ada apa, Pak?" tanya Maya dengan cemas. Beliau menutup map tersebut. Hasil pemeriksaan memastikan bahwa seluruh tanda tangan pada dokumen penjualan rumah ini dibuat menggunakan teknik peniruan. Maya mengembuskan napas lega. Berarti, selama ini ia dan Fajar memang tidak pernah menandatangani dokumen apapun. Namun penjelasan Inspektur Bima belum selesai. Selain itu, beliau mengeluarkan satu lembar hasil analisis. "Kami juga menemukan bahwa stempel yang digunakan berasal dari alat cetak yang sama dengan puluhan dokumen lain dalam perkara ini." "Artinya?" tanya Fajar. "Artinya seluruh dokumen itu diproduksi oleh kelompok yang sama." Ruangan kembali sunyi. Kini tidak ada lagi keraguan. Perkara ini memang bukan sengketa keluarga biasa, melainkan bagian dari jaringan pemalsuan dokumen yang telah bekerja selama bertahun-tahun. Saat semua orang masih mencerna hasil pemeriksaan itu, pintu ruang pemeriksaan diketuk perlahan. Seorang petugas masuk sambil membawa sebuah map berwarna biru. "Pak." "Iya." "Jaksa sudah menerima berkas tahap pertama." Inspektur Bima mengangguk. "Baik." Petugas itu melanjutkan. "Dan jadwal sidang perdana sudah ditetapkan." Maya menatap Fajar. Mereka sadar, perjuangan mereka mempertahankan rumah itu kini memasuki babak yang paling menentukan. Bukan lagi di ruang keluarga, bukan lagi di ruang penyidikan, melainkan di ruang sidang, tempat seluruh kebenaran akan diuji di hadapan hukum. 3 minggu kemudian, ruang sidang pengadilan negeri telah dipenuhi oleh para pihak yang berkepentingan. Maya duduk berdampingan dengan Fajar di bangku pengunjung. Meski berusaha terlihat tenang, jemarinya terus saling menggenggam. Di sisi lain ruangan, Arman duduk dengan kepala tertunduk. Wajahnya jauh lebih kurus dibanding saat pertama kali tim penyidik datang ke rumah mereka. Tidak ada lagi sorot mata penuh emosi. Yang tampak hanya penyesalan yang sulit disembunyikan. Tak jauh darinya, Hadi duduk didampingi penasihat hukumnya. Tatapannya masih datar. Seolah perkara yang menyeret begitu banyak keluarga itu bukanlah sesuatu yang berarti baginya. Tak lama kemudian, majelis hakim memasuki ruang sidang. Semua orang berdiri. Setelah sidang dinyatakan dibuka, jaksa mulai membacakan uraian perkara. Maya mendengarkan setiap kalimat dengan jantung berdebar. Satu demi satu dugaan perbuatan yang dilakukan jaringan tersebut dijelaskan berdasarkan hasil penyelidikan. Mulai dari penggunaan identitas yang tidak sah, pemanfaatan konflik keluarga, hingga pembuatan dokumen kepemilikan yang tidak sesuai dengan data resmi. Semua disampaikan secara runtut. Sidang berlangsung hampir 2 jam. Kemudian tibalah giliran saksi pertama. "Saudari Maya, dipersilakan." Maya berdiri perlahan. Ia melangkah menuju kursi saksi. Setelah mengucapkan sumpah sesuai ketentuan, hakim mulai mengajukan beberapa pertanyaan. "Apakah saudari mengenal terdakwa Hadi?" Maya menggeleng. "Saya baru mengetahui namanya setelah penyelidikan dimulai." "Apakah saudari pernah memberikan izin kepada siapapun untuk memindahkan hak atas rumah peninggalan orang tua suami saudari?" "Tidak pernah." "Apakah tanda tangan pada dokumen yang diperlihatkan kepada saudari merupakan tanda tangan saudari?" "Bukan." Jaksa kemudian menyerahkan beberapa dokumen hasil pemeriksaan laboratorium. Ahli forensik yang telah lebih dahulu memberikan keterangan menjelaskan bahwa tanda tangan pada seluruh dokumen tersebut dibuat melalui proses peniruan dan tidak identik dengan tanda tangan asli Maya maupun Fajar. Penjelasan itu membuat suasana ruang sidang semakin serius. Hakim mengangguk pelan. "Baik." Beliau kemudian mempersilakan Maya menceritakan kronologi yang ia alami. Dengan suara yang masih bergetar, Maya mulai bercerita. Ia menceritakan bagaimana Arman terus mendesak agar rumah dijual. Bagaimana pertengkaran itu terjadi. Bagaimana dokumen lama disobek di depan matanya. Dan bagaimana beberapa menit kemudian tim penyidik datang membawa kabar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Ruangan menjadi hening. Beberapa orang yang mengikuti jalannya persidangan tampak larut dalam penuturan Maya. Namun momen yang paling menggetarkan terjadi ketika jaksa meminta izin kepada majelis hakim untuk memperlihatkan surat peninggalan almarhum ayah mertua Maya. Surat itu dimasukkan sebagai salah satu barang bukti yang menjelaskan sejarah rumah tersebut. Atas izin hakim, sebagian isi surat dibacakan. Rumah ini tetap berdiri karena pengorbanan seorang ibu yang memilih kehilangan seluruh perhiasannya demi menjaga keluarganya tetap memiliki tempat untuk pulang. Tak ada satupun suara terdengar di ruang sidang. Arman perlahan menutup wajahnya.
Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Fajar menundukkan kepala. Selama bertahun-tahun mereka tinggal di rumah itu. Tidak seorang pun mengetahui pengorbanan besar yang pernah dilakukan ibu mereka. Hakim memandang seluruh isi ruang sidang sebelum kembali melanjutkan persidangan. Setelah jeda singkat, jaksa memanggil saksi berikutnya. Saudara Arman. Semua mata langsung tertuju kepada kakak ipar Maya. Langkahnya tampak berat. Sesampainya di kursi saksi, ia tidak langsung duduk. Ia menoleh ke arah Maya. Tatapan keduanya bertemu. Dengan suara pelan yang terdengar hingga ke seluruh ruangan, Arman berkata, "Maya, aku tahu kata maaf tidak akan menghapus semua yang sudah terjadi. Tapi hari ini, aku ingin mengatakan yang sebenarnya." Ruangan kembali sunyi. Arman menarik napas panjang. Lalu, untuk pertama kalinya di hadapan majelis hakim, ia memutuskan membuka seluruh perannya tanpa menyembunyikan sedikit pun. Sebuah pengakuan yang bukan hanya mengubah arah persidangan, tetapi juga menjadi kunci terakhir yang membawa seluruh rangkaian peristiwa itu menuju akhir. Ruang sidang kembali hening. Semua perhatian tertuju kepada Arman yang masih berdiri di kursi saksi. Wajahnya pucat, tetapi kali ini bukan karena ketakutan. Ia seperti seseorang yang akhirnya memutuskan berhenti berlari dari kesalahannya sendiri. "Aku ingin mengatakan semuanya," ucapnya lirih. Hakim mengangguk. "Silakan sampaikan apa yang saudara ketahui." Arman menarik napas panjang. "Saya memang bertemu Hadi beberapa kali. Awalnya saya hanya ingin mencari jalan keluar untuk melunasi utang usaha. Saya tidak pernah berniat kehilangan rumah peninggalan orang tua." Suasana ruang sidang begitu tenang hingga suara Arman terdengar jelas. Saat itu Hadi mengatakan hanya membutuhkan salinan dokumen untuk membantu proses administrasi. "Saya percaya. Saya memberikan akses masuk rumah ketika keluarga sedang tidak berada di tempat." Arman menundukkan kepala. "Saya mengira semua akan baik-baik saja. Ternyata saya telah dimanfaatkan." Jaksa kemudian memperlihatkan rekaman percakapan digital, hasil pemeriksaan laboratorium dokumen, serta keterangan para ahli yang saling menguatkan. Satu demi satu bukti dipaparkan di hadapan majelis hakim. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dokumen kepemilikan rumah keluarga Maya dibuat menggunakan pola yang sama dengan puluhan dokumen lain yang telah diamankan dari tempat persembunyian Hadi. Nomor arsip diubah. Data kepemilikan dimodifikasi. Tanda tangan ditiru. Seluruh proses dilakukan secara sistematis. Setelah seluruh bukti selesai diperlihatkan, hakim memberikan kesempatan kepada Hadi untuk menyampaikan tanggapannya. Pria itu berdiri perlahan. Untuk beberapa saat ia hanya diam. Lalu berkata singkat, "Saya tidak sependapat dengan seluruh tuduhan itu." Namun jawaban tersebut tidak diikuti penjelasan lain. Ketika jaksa kembali memperlihatkan daftar komunikasi, catatan transaksi, rekaman digital, serta kesesuaian berbagai barang bukti yang ditemukan di rumah kontrakan, Hadi tidak lagi memberikan banyak tanggapan. Sidang berlangsung hingga sore hari. Majelis hakim kemudian menunda persidangan selama beberapa hari untuk menyusun putusan. Hari pembacaan putusan akhirnya tiba. Maya datang lebih awal bersama Fajar. Keduanya duduk berdampingan tanpa banyak berbicara. Arman kembali hadir. Kali ini wajahnya jauh lebih tenang dibanding sidang sebelumnya. Ia tampak menerima apapun yang akan diputuskan. Beberapa menit kemudian, majelis hakim memasuki ruang sidang. Semua orang berdiri. Setelah seluruh peserta kembali duduk, hakim mulai membacakan amar putusan. Dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti, keterangan para saksi, hasil pemeriksaan ahli, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa seluruh dokumen kepemilikan yang digunakan dalam rangkaian transaksi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena dibuat berdasarkan data yang tidak sah. Seluruh proses pengalihan kepemilikan yang berkaitan dengan rumah keluarga Maya dinyatakan batal. Hak keluarga atas rumah itu dipulihkan sesuai ketentuan yang berlaku. Maya memejamkan mata. Air matanya perlahan mengalir. Bukan karena kemenangan, melainkan karena akhirnya amanah almarhum ayah dan ibu mertuanya berhasil dipertahankan. Hakim kemudian melanjutkan pembacaan putusan terhadap para terdakwa sesuai peran masing-masing berdasarkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan. Ruangan tetap hening. Tak ada sorak, tak ada tepuk tangan. Semua orang memahami bahwa tidak ada keluarga yang benar-benar merasa bahagia ketika harus melalui proses seperti ini. Usai sidang dinyatakan selesai, para petugas mulai menjalankan prosedur berikutnya. Arman berdiri beberapa langkah dari Maya.
Untuk sesaat ia hanya menatap adik iparnya itu. Kemudian ia menghampiri dengan langkah pelan. Maya. Suaranya nyaris berbisik. Aku tidak meminta kau melupakan semuanya. Aku hanya ingin berterima kasih. Karena sejak awal kau tetap menjaga rumah itu. Air mata kembali mengalir di wajahnya. Kalau saja waktu bisa diputar, aku pasti tidak akan mengambil jalan yang sama. Maya terdiam cukup lama. Ia masih mengingat pertengkaran mereka. Masih mengingat sobekan dokumen yang berjatuhan di ruang tamu. Namun ia juga melihat sesuatu yang berbeda di depan matanya. Kesombongan Arman telah hilang. Yang tersisa hanyalah seorang kakak yang menyesali setiap keputusan yang pernah diambilnya. Maya menarik napas perlahan. Mas, rumah itu memang bisa diselamatkan. Tapi semoga setelah semua ini, keluarga kita juga bisa ikut diselamatkan. Arman menundukkan kepala. Tak mampu lagi mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa petugas kemudian mengajaknya meninggalkan ruang sidang untuk menjalani proses berikutnya, sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum. Sebelum melangkah keluar, Arman sempat menoleh sekali lagi ke arah Maya dan Fajar. Tatapan itu tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan penyesalan yang begitu dalam. Maya menggenggam tangan suaminya. Ia sadar, perjuangan mempertahankan rumah itu telah berakhir. Namun perjalanan untuk memulihkan hati yang terluka baru saja dimulai. 4 tahun berlalu. Rumah tua itu masih berdiri di tempat yang sama. Cat dindingnya kini tampak lebih cerah. Atap yang dulu sering bocor sudah diperbaiki. Halaman depan dipenuhi tanaman bunga yang dulu menjadi kesukaan almarhum ibu mertua. Maya berdiri di teras sambil menyiram bunga melati yang tumbuh di sudut halaman. Setiap pagi, ia selalu melakukan rutinitas yang sama. Bukan sekadar merawat rumah, tetapi menjaga amanah yang pernah dititipkan kepadanya. Di ruang tamu, foto almarhum ayah dan ibu mertua masih tergantung di tempat semula. Di bawahnya terdapat sebuah bingkai berisi salinan surat yang pernah ditemukan di dalam kotak kayu. Kalimat terakhirnya masih sering dibaca Maya ketika rasa lelah datang. Rumah akan tetap menjadi tempat pulang selama hati penghuninya tidak dikuasai keserakahan. Kalimat sederhana itu selalu mengingatkannya bahwa rumah bukan sekadar bangunan. Rumah adalah tempat keluarga belajar saling menjaga. Pagi itu, suara sepeda motor berhenti di depan pagar. Seorang petugas pengiriman memanggil dari luar. Permisi, ada surat untuk Ibu Maya. Maya membuka pagar. Terima kasih. Surat itu tampak sederhana. Amplop berwarna putih kecoklatan. Tanpa banyak tulisan. Hanya ada nama dan alamatnya. Di sudut kiri atas tertulis nama pengirim. Arman. Tangan Maya langsung terdiam. Sudah hampir 4 tahun mereka tidak pernah bertemu. Sesekali Fajar memang menerima kabar mengenai keadaan kakaknya melalui jalur keluarga. Namun Arman tidak pernah sekalipun menghubungi Maya secara langsung. Perlahan ia membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas yang ditulis tangan. Tulisan Arman tampak jauh lebih rapi dibanding dahulu. Maya mulai membacanya. Maya, kalau surat ini sampai kepadamu, mungkin aku akhirnya memiliki keberanian untuk meminta maaf sekali lagi. Air mata Maya mulai menggenang. 4 tahun memberiku waktu yang sangat panjang untuk memikirkan setiap keputusan yang pernah kuambil. Aku baru sadar bahwa yang hampir kuhancurkan bukan hanya sebuah rumah. Aku hampir menghancurkan keluarga yang selama ini selalu menerimaku. Maya berhenti sejenak. Napasnya terasa berat. Ia melanjutkan membaca. Setiap malam aku teringat saat merobek dokumen peninggalan ayah. Suara sobekan kertas itu masih terdengar jelas di kepalaku. Semakin kuingat, semakin aku mengerti bahwa yang sebenarnya kusobek adalah kepercayaan keluarga sendiri. Air mata Maya akhirnya jatuh ke atas surat itu. Dari dalam rumah, Fajar keluar menghampirinya. Maya. Tanpa berkata apa-apa, Maya menyerahkan surat tersebut. Fajar membacanya perlahan. Beberapa saat kemudian, ia ikut terdiam. Arman melanjutkan tulisannya. Di sini aku banyak membaca. Aku mulai menulis setiap hari agar tidak lupa pada kesalahan sendiri. Aku menulis tentang ayah. Tentang ibu. Tentang rumah yang dulu ingin kujual. Dan tentang kalian yang tetap memilih berjalan di jalan yang benar meski aku berkali-kali menyakiti kalian. Di bagian akhir surat, Arman menuliskan sebuah permintaan sederhana. Kalau suatu hari aku sudah diperbolehkan kembali ke masyarakat, aku tidak meminta rumah itu.
Aku tidak meminta harta apapun. Aku hanya berharap diizinkan datang untuk meminta maaf langsung di depan makam ayah dan ibu. Kalau kalian belum bisa memaafkanku, aku akan mengerti. Tetapi aku tetap akan bersyukur karena Tuhan masih memberiku kesempatan menyadari kesalahan sebelum semuanya terlambat. Surat itu berakhir tanpa kalimat panjang. Hanya ada satu tanda tangan. Arman. Maya melipat kembali surat tersebut dengan sangat hati-hati. Fajar mengembuskan napas panjang. Apa yang akan kamu lakukan? Maya menatap halaman rumah. Angin sore menggerakkan daun-daun mangga yang ditanam almarhum ayah mertuanya bertahun-tahun lalu. Ia teringat isi surat yang ditemukan di dalam kotak kayu. Teringat pengorbanan ibu mertuanya. Teringat semua luka yang pernah mereka lalui. Lalu ia menoleh kepada Fajar sambil tersenyum tipis. Aku ingin bertemu Mas Arman. Fajar mengangguk. Besok? Ya. Bersama-sama. Keesokan paginya, mereka berdua berangkat membawa satu tas kecil. Di dalam tas itu, Maya menyimpan dua benda. Surat peninggalan almarhum ayah mertuanya. Dan surat penyesalan yang baru saja dikirim Arman. Ia belum tahu bagaimana pertemuan itu akan berlangsung. Namun satu hal sudah pasti. Ia tidak ingin perjalanan keluarga mereka berakhir hanya dengan rasa marah. Karena terkadang, memaafkan bukan berarti melupakan. Melainkan memilih agar luka tidak terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Perjalanan menuju tempat pertemuan itu pun dimulai. Dan tanpa disadari, itulah langkah pertama menuju akhir yang telah lama dinantikan seluruh keluarga. Pagi itu langit tampak cerah. Maya dan Fajar menempuh perjalanan hampir 2 jam. Di kursi belakang mobil, sebuah tas kain berwarna coklat terletak rapi. Di dalamnya tersimpan 2 surat yang selama ini memiliki makna sangat besar bagi keluarga mereka. Surat peninggalan almarhum ayah mertua, dan surat penyesalan dari Arman. Tidak banyak percakapan selama perjalanan. Sesekali Maya memandang keluar jendela. Sawah yang membentang, pepohonan yang bergoyang pelan diterpa angin, dan langit biru yang tenang seolah mengingatkannya bahwa waktu memang mampu mengubah banyak hal. Beberapa luka mungkin meninggalkan bekas. Namun bukan berarti tidak bisa dipulihkan. Setelah menyelesaikan seluruh proses administrasi yang diperlukan, akhirnya Maya dan Fajar dipertemukan dengan Arman. Langkah Arman pelan. Tubuhnya terlihat lebih kurus dibanding beberapa tahun lalu. Rambutnya mulai dipenuhi uban. Namun yang paling berubah adalah sorot matanya. Tidak lagi penuh amarah. Tidak lagi dipenuhi ambisi. Melainkan ketenangan yang lahir dari penyesalan panjang. Begitu melihat Maya dan Fajar, Arman langsung menundukkan kepala. Beberapa detik tidak ada seorang pun berbicara. Akhirnya Arman memecah keheningan. Terima kasih. Karena kalian mau datang. Maya hanya mengangguk pelan. Aku tidak tahu harus memulai dari mana, lanjut Arman. Semua kata maaf terasa terlalu kecil dibanding kesalahan yang pernah kulakukan. Fajar melangkah mendekat. Mas, kami datang bukan untuk mengungkit semuanya lagi. Arman mengangkat wajahnya perlahan. Aku membaca surat ayah berkali-kali. Aku baru mengerti. Mengapa beliau begitu ingin rumah itu tetap dipertahankan. Suara Arman mulai bergetar. Dulu aku mengira rumah itu adalah harta. Padahal, rumah itu adalah pengingat tentang pengorbanan ibu. Air matanya kembali jatuh. Aku menyesal baru memahami semuanya ketika semuanya sudah terlambat. Maya membuka tas yang dibawanya. Ia mengeluarkan 2 buah bingkai kayu kecil. Yang pertama berisi salinan surat peninggalan almarhum ayah mertua. Yang kedua, berisi surat penyesalan Arman yang telah ia salin dan susun rapi. Arman tampak terkejut. Maya, aku ingin menunjukkan sesuatu. Maya meletakkan kedua bingkai itu berdampingan di atas meja. Surat ayah mengingatkan kami bagaimana sebuah keluarga dibangun. Sedangkan surat Mas akan selalu mengingatkan kami bahwa setiap orang bisa memilih berubah. Ruangan kembali sunyi. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Bukan tangis karena takut, melainkan tangis seseorang yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Beberapa menit kemudian, Arman kembali berbicara. Aku punya satu permintaan. Apa itu? Tanya Maya. Kalau nanti aku benar-benar sudah kembali ke rumah, bolehkah aku datang ke makam ayah dan ibu? Aku ingin meminta maaf. Maya menoleh kepada Fajar. Suaminya mengangguk pelan.
Kemudian Maya tersenyum. Tentu boleh, Mas. Asalkan kita datang bersama. Arman tak mampu lagi menahan air matanya. Terima kasih. Beberapa bulan kemudian, Arman akhirnya kembali ke tengah keluarganya. Hari itu mereka bertiga berjalan menuju pemakaman keluarga. Tidak ada kemewahan. Tidak ada upacara besar. Hanya 3 orang yang datang membawa bunga melati putih. Mereka membersihkan makam ayah dan ibu. Lalu duduk dalam diam. Angin berembus pelan. Daun-daun kering berguguran. Arman menatap 2 pusara itu cukup lama. "Yah, Bu. Aku pulang." Hanya 3 kata. Namun cukup membuat Maya kembali menitikan air mata. Tak lama kemudian mereka meninggalkan pemakaman. Beberapa tahun setelah semua peristiwa itu berlalu, rumah tua peninggalan keluarga tetap berdiri. Setiap hari raya, seluruh anggota keluarga kembali berkumpul di sana. Anak-anak berlarian di halaman. Suara tawa kembali memenuhi ruang tamu. Di dinding ruang keluarga tergantung 2 bingkai sederhana. Yang pertama adalah salinan surat peninggalan almarhum ayah dan ibu. Yang kedua adalah surat penyesalan Arman. Banyak tamu yang bertanya mengapa kedua surat itu dipajang berdampingan. Maya selalu menjawab dengan senyum yang sama. Yang satu mengajarkan kami arti pengorbanan. Yang satu lagi mengajarkan bahwa manusia selalu memiliki kesempatan untuk berubah. Ia percaya, keadilan memang penting. Tanggung jawab atas setiap perbuatan juga harus dijalani. Namun setelah semuanya selesai, yang menjaga sebuah keluarga tetap utuh bukan hanya keputusan hukum, melainkan keberanian untuk mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan saling memaafkan. Rumah tua itu akhirnya tetap menjadi tempat pulang. Bukan karena nilai bangunannya, bukan karena luas tanahnya, melainkan karena di sanalah mereka belajar bahwa kejujuran lebih berharga daripada harta, dan keluarga akan selalu menemukan jalan untuk kembali, selama masih ada hati yang mau berubah. Tamat.